Halo, berjumpa dengan saya Fitri Maria Sinaga, salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Kali ini saya akan mengulas sedikit tentang satu materi yang diberikan selama pelatihan dasar kami terima, yaitu Whole of Government. Materi ini diberikan oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Apa itu Whole of Government? Whole of Government adalah pendekatan pelaksanaan pemerintahan yang melakukan upaya-upaya kolaboratif antar sektor dalam ruang yang lebih luas dengan tujuan untuk tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pendekatan ini juga sering dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Alasan pelaksanaan whole of government yang pertama adalah faktor eksternal. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya whole of government dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Namun dalam praktiknya, whole of government berhadapan dengan tantangan. Ada 3 tantangan yang dihadapi dalam penerapan whole of government di tataran praktek. Pertama adalah kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi-institusi yang terlibat dalam whole of government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan whole of government. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan.
Adapun jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan whole of government adalah pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, dan pelayanan regulatif. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. 2. Pola pelayanan satu atap. 3. Pola pelayanan satu pintu. 4. Pola pelayanan terpusat. 5. Pola pelayanan elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan negara oleh aparatur negara. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kepentingan umum. Ketiga, asas akuntabilitas. 4. Asas proporsionalitas. 5. Asas profesionalitas. 6. Asas keterbukaan. 7. Asas efisiensi. Dan 8. Asas efektivitas. Itulah inti dari materi yang kami terima dari whole of government. Sesungguhnya materi whole of government ini mau menyatakan bahwa seluruh sektoral yang berada di bawah pemerintahan harus melakukan upaya kolaboratif, harus bekerja sama untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan harapan pemerintah. Itulah ulasan sedikit tentang materi yang kami terima dengan judul Whole of Government. Whole of Government ini sebenarnya mau menyampaikan bahwa adanya usaha pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menyatukan upaya-upaya kolaboratif antara sektor yang berada di bawah naungan pemerintahan. Hal itu menjadi penting untuk dilakukan dan menjadi sebuah keharusan. Sektor yang satu dengan sektor yang lain tidak boleh memandang sebagai rival, tetapi menjadi satu kesatuan, menjadi rekan atau partner untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan whole of government ini kita juga dapat mengimplementasikan upaya-upaya pendekatan kolaboratif dimanapun kita berada. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.